Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Jatiluhur. Yang kami hormati Bapak Pembina Kerohanian SMAN 1 Jatiluhur. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SMAN 1 Jatiluhur. Yang kami cintai dan hormati para sahabat, anggota, muhibin, pengurus, peserta ketua dan Bapak Pembina Irma Salman Al-Parisi SMAN 1 Jatiluhur. Serta tak lupa kepada yang kami hormati dan banggakan para peserta pesantren Ramadan SMAN 1 Jatiluhur tahun 2021. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat berupa kesempatan umur dan sehat walafiat, sehingga kita semua masih dapat melaksanakan rangkaian kegiatan kita pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua sehat walafiat dan juga memberikan kepada kita semua umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, para peserta Sanlat Ramadan Semanja 2021, syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahim kembali pada kesempatan di siang hari yang berkah ini. Di bulan suci Ramadan ini kita dapat bertatap maya dalam kesempatan kali ini, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya dengan bahasan tema yakni penumbuhan budi pekerti ketiga. Namun sebelum itu, marilah kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak OSIM Ramadan SPD, moderator akan kembali mengingatkan bahwa link absen sudah dapat diakses dan hanya berlaku sampai pada jam 11 siang hari ini. Untuk itu, bagi seluruh peserta agar memastikan terlebih dahulu telah mengisi absen dan meng-screenshot tampilan telah selesai mengisi absennya, untuk kemudian dikirimkan kepada ketua kelas beserta bukti foto sedang menyimak dan mencatat materi serta bukti foto hasil catatan materi pada hari ini. Ketiga poin itu dikumpulkan paling telat jam 5 sore hari ini pada ketua kelas masing-masing. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Osi M. Ramadan SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para peserta Sanlat Ramadan SMAN 1 Jatiluhur yang sama-sama Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan mengkaji, bersama-sama menyimak, bersama-sama mencatat materi yang telah sebelumnya disediakan oleh tim Guru Pendidikan Agama Islam SManja SMAN 1 Jatiluhur, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai generasi milenial yang gagal dalam perspektif Al-Quran, tentu dalam ruang lingkup media sosial. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai media sosial tersebut. Mengapa media sosial? Sebab media sosial adalah hal yang sangat dekat sekali dengan kalian, bahkan sebagian kalian tidak bisa hidup tanpanya, mesra sekali dengannya. Oleh karena itu maka banyak dari kalian yang kehilangan waktunya hanya demi berselancar di media sosial, bermain game, dan lain-lain. Sedangkan kalian banyak kehilangan waktu-waktu efektif
waktu-waktu produktif, waktu-waktu untuk yang sebenarnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih maslahat lagi, namun karena kalian sibuk dengannya, maka banyak kehilangan waktu tersebut di hidup kalian. Maka di dalam hal ini, Bapak akan kembali mengkaji topik mengenai pentingnya mengatur waktu atau pentingnya memanage waktu. Di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran terma waktu ini banyak sekali disampaikan ya. Waktu di dalam bahasa Indonesia, di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, yang pertama yakni al-waqt, seperti dalam ayat Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang kedua yakni al-asr, seperti yang kita kenal ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-asr yang pertama, jadi terma waktu, kosakata waktu di dalam bahasa Indonesia waktu, dalam bahasa Arab tentunya dalam hal ini di dalam Al-Qur'an, yang pertama tadi al-waqt, yang kedua al-asr, yang ketiga ad-dahr, seperti di dalam ayat hal ata'ala al-insanu hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkuro, ya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Yang pertama tadi al-waqt, al-asr, lalu ad-dahr, yang ketiga ada al-ajal. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun hanya sa'ah, hanya sesaat. Apabila telah datang ajal, maka seseorang tidak dapat memundurkannya. Wala yastakhirun wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan. Nah, terma-terma kosakata-kosakata tersebut sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam bahasa Arab, namun keempat ini yang akan kita bahas, yang mana kita akan lebih memfokuskan pada terma tadi al-asr, seperti apa yang kita kenal, wal asri innal insana lafi, dan seterusnya. Nah, mula-mula kita akan membahas sedikit mengenai hal yang paling elementer, mendasar, fundamental mengenai perbedaan dari al-asr, al-waqt, ad-dahr, lalu kemudian al-ajal. Ajal adalah jatuh tempo ya, seperti deadline gitu lagi ya, singkatnya. Kemudian asar adalah rentang masa seseorang di mana ia lahir usia 0, 1 hingga 70, al-asar. Nah, ad-dahr ini, kalau ad-dahr tadi ya tentang rentang di mana dunia ini ada. Jadi kita sebelum lahir ad-dahr juga ada. Rentang waktu kan kita belum. Nah, ad-dahr sudah ada. Jadi tadi ya hal ata alal insanu hainu minad dahri, bukankah telah datang atas manusia satu masa, satu fase di mana manusia belum disebut sama sekali. Misal saya lahir tahun 95, maka 94 saya belum disebut. Pun begitu jika saya nanti umur 70 tahun meninggal, maka setelahnya nama saya tidak ada lagi. Itu artinya demikianlah al-asr, dan oleh karena masing-masing manusia punya rentang waktu, punya asar, dari usia di mana ia lahir hingga meninggal, maka terma kosakata yang digunakan Quran adalah insan, manusia yang punya dua kecenderungan ya. Wal asri tadi ya, demi masa, atau wal asri, sebut asar dulu jangan masa dulu ya. Asar ini kalau kita membuka kamus, maka akan kita dapati artinya yakni memeras. Ketika waktu sore hari di mana para pekerja, pebisnis, pedagang, petani, dan sebagainya sudah memeras keringatnya sedemikian rupa untuk mereka bekerja, itulah adalah asar. Dan orang-orang yang sudah tiba di waktu asar hidupnya, mereka sungguh-sungguh berada dalam khusrin tadi ya, innal insana lafi khusrin. Khusrin ini tidak hanya rugi, tapi gagal ya, kalah, bahkan terpuruk.
Dan di dalam husrin ini tidak ada al-ta'rif, eh, tidak ada al-ma'rifat, tidak ada al yang menunjukkan husrin ini sesuatu hal yang definitif. Artinya seluruh manusia sesungguhnya dalam keadaan husrin atau rugi kecuali 4 tadi ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi, saling menganjurkan berwasiat untuk urusan yang hak, Allah, ketuhanan, teologis, dan wa tawassaw bis sabr, saling menganjurkan dalam urusan kemanusiaan. Baik. Misalnya saya meletakkan satu benda, katakanlah pulpen atau ya pulpen ya di dalam satu kantong. Maka kalau demikianlah manusia ilustrasinya dalam kerugian. Jadi kalau saya memunculkan satu pulpen tersebut seperempat saja dulu, maka saya telah menyelamatkan diri saya seperempat dari hidup saya, dari diri saya, dari khusrin itu. Dan itu adalah iman ya, yang pertama tadi illalladzina amanu. Lalu kemudian kalau saya sudah mampu berbuat baik, mengimplementasikan, membuktikan, menyebarluaskan, memantulkan nilai-nilai keimanan itu di dalam kehidupan sehari-hari saya, maka saya telah menyelamatkan diri saya dari khusrin tadi sebanyak 50%. Belum cukup, karena selanjutnya harus tawassaw. Ini maknanya berwasiat ya. Jadi kalau ada misalkan tausiah, namun di dalam tausiah tersebut isinya adalah marah-marah, nah mungkin itu bukan wasiat, karena wasiat ini maknanya untuk orang yang sudah hampir mati ya. Nah sebenarnya kan jadi wasiat ini diartikan sebagai pesan terakhir gitu ya bagi orang yang hidup, bagi orang yang mau mati itu ya, meninggal dunia. Baik, tadi watawassaw bil haqqi, saling berwasiat untuk yang hak. Ini maknanya Allah sendiri itu di satu sisi dan segala hal yang berhubungan dengan kebenaran di sisi lain. Apakah pengetahuan atau ketuhanan atau kebenaran ya dalam kemanusiaan dan lain-lain. Baru setelah itu watawassaw bis sabr, artinya manusia bisa terbebas dari khusrin dengan 4 itu tadi ya. Dan term yang digunakan Quran adalah insan tadi ya. Mari kita lacak ya. Insan ini seperti apa? Misalnya pada surah Al-Isra ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Manusia kalau dikasih nikmat ya tadi an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih, mereka berpaling. Dan kalau manusia massahu syarru, kalau ditimpa keburukan, negativitas, hal yang buruk, bencana, cobaan, ujian, musibah, hiruk-pikuk, badai, gelombang, mereka biasanya kana ya'usa, mereka berputus asa. Nah, ini adalah watak dasar insan. Karena mereka, manusia ini punya 2 uns ya, kecenderungan seperti yang kemarin Bapak sampaikan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, yang negatif dan positif. Semua sudah ditunjukkan ya kemarin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mencikan, aflaha man zakkaha, khaba, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Baik. Jadi kalau manusia dikasih nikmat ya lalai, tapi kalau dikasih sial, keburukan, mereka seolah berputus asa ya. Lalu bagaimana jalan keluarnya ini ya? Jalan tengahnya kita harus seperti apa? Ada di ayat selanjutnya. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lam biman huwa ahda sabila. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Jadi ayo semua bekerja sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kemampuannya. Apabila kalian pelajar, ya ayo sekalian belajar saja ya, belajar terus menimba ilmu karena memang waktunya di sana. Nah, gitu. Jadi mengapa orang yang kehilangan asar tadi, rentang hidupnya dianggap orang yang rugi, kehilangan asarnya? Ini pertanyaannya ya. Karena modal utama manusia bukan hanya hidup, bukan hanya materi, bukan hanya ilmu, iman. Modal manusia yang tak kalah penting yakni adalah waktu.
Tanpa waktu, boleh kita bayangkannya tidak akan menjadi penting. Tanpa waktu, ilmu juga gak penting. Tanpa waktu, iman juga jadi sia-sia. Kalau sudah tiba ajal, iman pun menjadi sia-sia. Artinya kalau waktunya sudah tiba meninggal, maka iman pun menjadi sia-sia. Nah, oleh karena modal manusia yang paling penting adalah waktu, maka siapapun yang kehilangan waktunya, menyia-nyiakan waktunya dalam hal ini ya, maka dia sebenarnya telah menyia-nyiakan hidupnya. Dan dia fi khusrin tadi ya, keadaan yang rugi. Nah, ini pesan bagi kita yang kerap kali menyia-nyiakan waktu. Nah, oleh karenanya penyesalan itu hanya ada di dalam waktu asar. Menjelang maghrib ya, menjelang akhir ya. Tidak ada penyesalan di awal, ada di akhir. Hanya ada di usia senja ya, mungkin anak-anak muda, anak-anak milenial mungkin penyesalan belum seberapa ya. Belum begitu terasa lah ya. Tapi bagi orang yang sudah tiba di asar hidupnya, di waktu senja hidupnya, penyesalan itu semakin menikam, menusuk, bahkan membunuh sama sekali. Wa ilam taqtohu qata'aka. Kalau kamu tidak menggunakan waktu dengan baik, maka waktu sungguh-sungguh akan menebasmu, menghunusmu, menikammu, dan sedemikian rupa. Oleh karena itu, maka kita mumpung hidup kita, atau karena memang umur tidak ada yang tahu ya, ataukah mungkin kita berada dalam kerugian itu sendiri karena kita tidak pandai menggunakan waktu. Jangan mentang-mentang kita masih muda, cek si bapak waktu yang menyesal di akhir. Tidak seperti itu konsepnya. Karena bapak sudah memberitahu dari referensi-referensi bahwa akan banyak terasa ini di usia senja, maka persiapkanlah hidup Anda untuk tidak menjadi demikian gitu ya seharusnya. Nah, tidak menjadi lafi khusrin tadi, orang yang rugi tadi di akhir senja. Nah, para peserta sanad semanja, catatan yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memanage, mengatur baik mari kita mulai menguji dari waktu mulai kita tidur. Kita tidur rata-rata ya sehari 8 jam. Jika kita umur sampai 60 tahun, Allahu a'lam umur siapa yang tahu ya, tapi rata-rata jika sampai kepada 60 tahun, hitung saja sendiri, maka kita sudah tidur 20 tahun tadi ya kalau tidur 8 jam. Bayangkan betapa banyaknya waktu menganggur kita, betapa banyaknya waktu terpuruk kita hanya untuk tidur. Itu juga tidur normal. Nah, dalam 1 tahun kan ada 54 sampai 55 tanggal merah ya. Dipotong perayaan hari-hari besar lainnya, misalnya kemudian dipotong hari Minggu, belum hari Sabtunya, 55 hari Minggu aja. Kemudian ada tadi 54 tanggal merah, walhasil artinya dalam 1 tahun mungkin hanya ada 100 hari saja yang produktif, yang efektif bagi kita tuh. Nah, pertanyaannya, dari 1 tahun 365 hari sebagaimana jumlah hari yang disebutkan diulang dalam Al-Quran, adakah yang kita gunakan sungguh-sungguh? Belum lagi tadi ya 100 hari itu tuh belum dipotong waktu mandi, waktu rebahan gitu ya, dipotong makan, pakai baju, mencuci mungkin ya, mencuci baju yang mencuci atau dicucikan. Nah, mungkin dari 100 hari itu hanya kurang lebih lah tersisa dipotong tadi ya, dipotong waktu rebahan dan lain-lain. Mungkin hanya 50 hari saja, Bapak rasa. Artinya setiap orang ini harus sungguh-sungguh memanfaatkan asar hidupnya, baik masih muda maupun sudah waktu asar. Waktu hidupnya harus dimanfaatkan dengan sedemikian baik. Waktu hidup yang berkualitas. Nah, kalau tidak, tadi ya, wa ilam taqtahu wa qata'aka, wa ilam taqtahu qata'aka, maka sungguh waktu akan menghunusnya, mengancamnya, dan tidak bisa kembali ya. Waktu ini tidak bisa diputar. Oleh karenanya
Siapapun eh, milenial yang kehilangan waktu di dalam hidupnya, maka dia sudah kehilangan dirinya, kehilangan modal terbesar dalam dirinya. Nah, catatan selanjutnya yang tidak kalah penting, yakni dalam kita memanage waktu, selain tidur tadi, kita harus punya waktu-waktu yang efektif, waktu yang efisien untuk kita belajar ya, membaca, mungkin waktu-waktu yang berkualitas untuk keluarga itu juga harus disisihkan juga ya. Jangan hanya karena urusan game saja, urusan medsos saja, status-status palsu saja kita lantas mengabaikan waktu-waktu yang produktif. Yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan, ya, waktu produktif tuh sebagai bekal kita kembali ke akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, mari kita rancang, kita atur lagi waktu. Waktu kita itu seharusnya kita gunakan untuk apa ya? Nah, tadi kan ada al-ajal ya, ada deadline, kemudian waktu itu sendiri apa? Tadi sudah dibahas ya, al-waqt di Quran, bukan azaman ya. Waktu itu sendiri maknanya yakni adalah satu masa, rentang masa di mana pekerjaan harus dituntaskan. Nah, itu adalah waktu. Kalau asar kan tadi masa di mana kita hidup dari usia 0 hingga 60 lah, atau 50 tahun kurang lebih. Kemudian kalau adhar ini kan rentang masa dunia ini ada, kita berada dalam adhar itu meskipun masing-masing kita memiliki asarnya sendiri. Nah, yang menarik adalah mengapa waktu ini di Quran dihubungkan dengan salat. In tadi ya di dalam ayat tadi, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena hidup manusia, hidup seseorang itu tergantung salatnya. Pertanyaannya adalah, seberapa salatkah hidup kita dan seberapa hidupkah salat kita? Artinya, kalau mau memperbaiki hidup, mari kita memperbaiki salat kita. Jadi kan aktivitas salat ini kan ada berdiri, ya, ada yang ruku, kemudian ada yang sujud. Berdiri, jika kita ilustrasikan bulat gini kan ada setengah ya, ada setengah lingkaran, artinya 180 derajat. Nah, kalau ruku, kalau kita tadi pasang lingkaran tadi 90 derajat. Dah, kalau sujud 45 derajat, dan sujud ini diulang 2 kali dalam satu rakaat itu ya. Jadi 90, 180 tambah 90 tambah 45 kali 2, jadi 90 tadi berarti 360 derajat. Jadi satu rakaat salat artinya 360 derajat. Satu lingkaran penuh itu gambaran hidup manusia. Berdiri ya, akal berada di atas, hati berada di tengah. Jadi kita kapan menggunakan akal, kapan menggunakan hati, itu berdiri. Kalau ruku, antara akal dan hati ini sejajar ya. Akal dan hati ini sejajar. Jadi bagaimana menggunakan akal dan menyeimbangkannya dengan hati. Nah, kalau begitu sujud, di mana sujud ini sujud ya, seluruh kecerdasan ya, kemuliaan, kepintaran semua mencium tanah ya, down to earth. Kemarin kalau pas rajabannya membumi, baru disitulah akrobu ya abdillallah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika sujud, kecerdasan harus mencium tanah, seperti kekayaan, kebanggaan, status, kemudian status sosial di media sosial itu semua mencium tanah, dan posisi hati kita lebih tinggi. Jadi oleh karena itu di dalam hidup kita harus tahu ya, kapan kita menggunakan filosofi berdiri, kapan menggunakan filosofi ruku, kapan menggunakan filosofi sujud. Oleh karena itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ya, di ayat yang lain, salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini pertanyaan yang harus dijawab untuk diri kita masing-masing ya. Maka kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, perbaiki salat kita. Sebab hanya dengan memperbaiki salat, kita akan punya hidup yang berkualitas. Kita akan sungguh-sungguh bisa memanfaatkan waktu dan tidak terpedaya oleh waktu.
Karena memang setan itu tahu betul kendaraan manusia ini adalah nafsu, dan nafsu cenderung bersenang-senang, happy-happy dengan media sosial gitu ya, dengan dunia maya, dengan kehidupan yang serba menipu seperti yang kemarin itu ya, serba ambigu itu. Oleh karena itu, penting bagi kita khususnya generasi milenial sebaik mungkin kita untuk memanfaatkan waktu atau sober, bersabar dalam menjalankan ibadah ya, meninggalkan larangannya, bersabar dalam belajar, menuntut ilmu ya. Bahkan yang tidak kalah penting adalah kita bersabar menghadapi keangkuhan, egoisme yang timbul dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, maka tidak ada lagi jalan bagi kita selain kita harus pandai-pandai untuk manage waktu. Kalau kita sudah punya waktu yang berkualitas tadi ya, misalnya di sahar tadi, waktu remang-remang, misalnya di waktu sahar kemarin ya, waktu remang-remang. Nah, itu waktu yang sangat berkualitas sekali untuk kita gunakan untuk asyik ya, masuk bermesraan gitu ya, intim dengan Allah. Maka di waktu-waktu itulah seharusnya kita gunakan untuk Allah. Dan di waktu nahar, di waktu siang ya, kita gunakan untuk belajar, mengentaskan belajar tugas-tugas di sekolah. Lalu kemudian di waktu asarnya, setelah kita memeras hidup kita dengan belajar tadi, kita sungguh-sungguh lafi khusrin ya, kecuali ilalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, mudah-mudahan kita menjadi seorang manusia yang berkualitas, seorang manusia yang pandai sekali dalam mengatur waktunya, karena memang tadi orang yang tidak pandai dalam mengatur, memanage waktunya, maka sungguh waktu itu akan membunuh kita, menghunus kita, mengancam kita, bahkan menjerumuskan kita. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga segala yang beliau paparkan dapat menjadi pemahaman baru bagi kita semua. Untuk kehidupan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan yang diharapkan agar dapat menjadi ladang amal bagi kita semua. Dan amal itulah yang menjadi penolong kita kelak di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi Q&A. Pada kesempatan hari ini, moderator akan menampilkan 3 pertanyaan dan pertanyaan tersebut diserap dari pertanyaan siswa-siswi SMAN 1 Jatiluhur, yang mana para siswa dan siswi mengajukan pertanyaan pada link Google Form. Yang link tersebut telah di-share sejak tanggal 20 April yang lalu pada media Google Classroom Sanlat Ramadan Semanja 2021. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Dari sahabat Rizka Mediana Putri dari kelas 11 MIPA 2. Beliau bertanya mengenai niat. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana ketika ada seorang yang sedang berpuasa lalu orang itu merasa lapar dan haus yang sangat. Akhirnya ia pun berniat untuk berbuka. Namun setelah dipikir-pikir kembali, seseorang itu mengurungkan niatnya untuk berbuka. Apakah puasa seseorang tersebut batal karena niatnya? Bukankah niat adalah awal dari melakukan sesuatu? Mula-mula begini, kita harus pahami ya mengenai niat ini, bahwa saking pentingnya niat, kemudian sebagian ulama memasukkannya kepada rukun, dan ulama yang lain di sisi lain, sebagian ulama memasukkan niat ini kepada syarat sah saja. Namun begini, baik rukun maupun syarat sah itu harus ada. Sehingga puasa ini akan dinilai sah jika dimulai dengan niat, diawali dengan niat. Sesuai dengan perkataan Rasul, innamal a'malu binniyati, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, terkhusus kegiatan aspek ibadah, maka ia bergantung sekali dengan niat. Apa itu niat? Niat adalah ketika seseorang memaksudkan di dalam hatinya untuk berpuasa ya, dalam hal ini di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kemarin Bapak jelaskan juga ya,
Niat ini harus sudah ada di malam hari ya menurut sebagian ulama, sebelum terbitnya fajar. Namun begini, harus kita akui dalam hal ini ulama berbeda pendapat perihal pertanyaan ini. Dan pendapat perbedaan ini dalam Islam sesungguhnya wajar ya. Jangan aneh, jangan heran ulama berbeda pendapat. Nah, mayoritas ulama menilai bahwa jika hanya sebatas niat membatalkan puasa di siang hari, tidak serta-merta nilai puasa itu batal atau rusak. Nah, dengan catatan, ketika niat itu terbesit di dalam hati itu tidak disertai dengan makan makan atau minum. Minal mubtilat, hal yang membatalkan puasa. Bahkan ketika misalkan kita niat nih, lalu kita berangkat pergi membeli makan ke warteg, namun tiba-tiba di jalan kita putar arah, mengurungkannya lagi gitu, dan artinya belum ada aktivitas nyata yang dilakukan, artinya hanya niat saja, maka sebagian besar ulama menilai puasanya tetap sah ya dan boleh lanjut hingga akhir. Nah, pendapat yang kedua sekarang. Ada pendapat dalam madhab Hambali, man nawal iftar, barang siapa yang berniat untuk berbuka, faqad aftara, maka ia telah berbuka, sesungguhnya telah berbuka, batal. Karena sudah batal, ya harus diganti, dikodo gitu ya, min ayyamil ukhor, atau di hari-hari lain. Namun sekali lagi, bahwa sebagian besar ulama mengatakan bahwa hanya sebatas niat saja, belum ada artinya belum ada aktivitas real, aktivitas nyata seperti makan minum dan sebagainya minal mubtilat, maka puasanya masih sah ya dan masih boleh melanjutkan hingga ghurubi syamsi, tenggelam matahari. Maka dalam hal ini yang paling penting adalah niat yang dilafalkan pada malam hari itu loh. Kemarin kemudian kita refleksikan, tafakur, dimaknai pada waktu sahur, mentafakuri puasa yang lalu ya. Lalu kemudian apa saja hal-hal yang akan kita lakukan untuk kemudian dimaknai, direfleksikan pada waktu sahur, untuk kemudian disempurnakan mungkin ya pada puasa yang akan kita jalani esok hari. Nah, ya, maka agar puasa kita itu panceg gitu ya, niat ini panceg, tidak mudah tergoda ya dengan apapun itu, tergoda dengan warteg yang buka gitu misalkan ya, cetek sekali kita hanya melihat warteg buka ingin batal gitu. Nah, atau misalkan ada hasutan dari teman gitu ya, mungkin teman yang kayak gitu teman yang ngajak batal gitu ya, Bapak ragukan itu teman atau pengganti sosok setan yang sedang dikerangkeng itu loh. Dan ini ada gitu ya, nyata jenis-jenis seperti ini berkeliaran loh di sekitar Anda. Mau batal kok ngajak-ngajak, kalau Anda ingin berbuat keburukan ya tanggung jawab Anda sendiri gitu ya. Jangan ngajak orang lain untuk berbuat keburukan. Karena nanti double ya gitu dosanya. Berbuat dosa dan mengajak orang untuk berbuat dosa juga gitu ya. Nah, mungkin itu yang jawaban dari Bapak ya, demikian. Pertanyaan kedua dari sahabat Putri Naila Hakim dari kelas 10 MIPA 6. Beliau bertanya hal yang sangat menarik. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya Bapak bagaimana hukumnya bagi orang yang niat berpuasa sekaligus untuk diet, dan bagaimana hukumnya jika saat berpuasa terlalu banyak tidur? Terima kasih. Pertanyaan kedua, niat sekaligus untuk diet dan hukum terlalu banyak tidur. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sepertinya ya. Begini, Bapak ingin bertanya dulu, tujuan kalian diet itu untuk apa? Untuk sehat? Kan dua ya, untuk sehat atau untuk good looking? Kalau untuk good looking saja, kepada siapakah kalian akan memperlihatkan keparasan dan keelokan tubuh kalian itu? Bukankah hanya dengan parfum saja, dalam hal ini wanita, akan menjadi fitnah? Apalagi dengan sengaja gitu ya, update status, memamerkan keindahan tubuh, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kalian diet, ingin sehat, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa itu menyehatkan. Nah, oleh karena itu pentingnya merefleksikan ya, memaknai, mentafakuri niat itu sangat penting ya.
bahwa kita berpuasa itu harus hanya karena Allah, bukan hanya karena diet ya. Adapun nanti ketika kita rajin puasa, niat berpuasa ikhlas tentunya ya, karena Allah, dan setelah itu badan kita menjadi bagus mungkin ya, nah ini baru bonusnya. Jadi tidak ada niat puasa sekaligus niat-niat. Yang ada adalah kita niat berpuasa hanya karena Allah tok, dan imbas dari puasa adalah sehat, badan bagus, nah itu mungkin bonus dari Allah untuk itu. Pertanyaan kedua begini, yang harus kalian ketahui adalah yang membatalkan puasa salah satunya adalah hilang akal. Hilang akal ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ya gila, orang gila. Meski gilanya itu sebentar ya, lagi ngobrol gitu ya, enak-enak enjoy ngobrol, jawabnya gila gitu ya. Nah itu mesti batal puasanya. Nggak tahu saya gimana rasanya gila sebentar itu. Mungkin kalian ada yang pernah merasakan mungkin ya, gila sebentar ya. Kalau gila cinta dan gila lawan jenis mah banyak mungkin ya. Nah, hilang akal yang kedua yakni pingsan, koma itu ya, ayan. Pingsan misalkan, kalau pingsannya kalian dari sahur sebelum subuh sampai jam 10 malam setelah berbuka ya, misalkan contohnya kalian sahur nih karena takut siangnya kelaparan gitu ya, makan ugal-ugalan sampai kembung kemudian pingsan sebelum subuh tuh, bangun sadar-sadar tuh pas waktu buka, maka batal puasanya ya. Kecuali kalau pingsannya itu gini, ada jedanya seperti ilustrasi tadi, misalkan kalian niat puasa nih, pingsan sebelum subuh, pas jam 12 bangun. Pas bangun pingsan tuh kalian ngerasa kok bete gitu ya, pingsan lagi gitu. Nah, artinya sadar dulu sebentar, maka puasanya sah. Dan terakhir ini yang menjadi jawaban, ini hilang akal yang ketiga adalah tidur. Apabila kalian tidur setelah sahur gitu ya, makan kebanyakan, arengap gitu ya, tunduh, jolnya tidur, bangun-bangun maghrib, puasanya mah tetap sah sih. Namun sholatnya itu loh, subuh, zuhur, asar bablas, dosa ini. Ngentengin sholat, maka cepat-cepatlah kalian tobat kepada Allah, harus dikodo, dan berjanji untuk tidak diulang lagi. Demikian. Dan pertanyaan yang terakhir dari sahabat Nabila Ayu Mustika dari kelas 10 MIPA 1. Beliau bertanya mengenai teknis pelaksanaan salat Ramadan. Pertanyaannya seperti ini. Kalau tidak mengikuti Zoom dan terlambat mengumpulkan screenshot, apakah tidak apa-apa pada Bapak Wasi Ramadan? Silakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir ini diajukan ketika disampaikan melalui Zoom ya, kemarin-kemarin. Yang minggu kemarin itulah yang dari Irma Jabar. Di sana kan sebenarnya tersedia 2 opsi, ada boleh dari Zoom, namun ketika Zoom penuh mungkin ya karena Zoom terbatas, maka dianjurkan mengikuti materi dari YouTube. Namun begini, pengumpulan tugas itu dasarnya ya, kaidah intinya harus tepat waktu, harus mengikuti aturan yang telah disediakan. Bapak berkali-kali sudah beberapa melonggarkan seperti waktu absen yang dipanjangkan, kemudian melihat kesiapan ketika pembukaan melalui Zoom itu kalian kurang antusias, maka melalui YouTube saja ini sekarang ini, agar kalian mudah mengaksesnya dari jam 10 sampai dikumpulkan ke ketua kelas itu jam 5, lama sekali waktunya itu. Namun yang jadi pertanyaan adalah begini, kenapa kalian terlambat? Kenapa gitu ya? Dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kok masih telat itu kenapa? Beberapa ada yang japri ke Bapak dengan alasan yang memang urgent sekali, penting sekali gitu ya. Bapak masih terima, namun terlambat hanya dengan alasan ketiduran mah ya kalian tahu sendirilah jawabannya seperti apa ya. Demikian. Para peserta salat Ramadan, alhamdulillah 3 pertanyaan telah diajukan dan dijawab oleh pemateri. Semoga dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman baru bagi kita atau mengingatkan kembali kepada kita mengenai tema seputar Ramadan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya dan ini merupakan acara yang terakhir adalah acara doa penutup yang akan dipimpin oleh sahabat Diva Nurhaliza kelas 11 MIPA 5. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Luan Ratri atas waktunya. Para hadirin, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa seraya merendahkan diri kita kepada segala keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibana wa safina wa maulana Muhammadin wa sallam wa radiyallahu tabaraka man kulli subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu wa yukafi majdahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan ba'da sadujadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan min al-wafat insan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian bentuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khairan kasiron kepada sahabat Diva atas kesediaannya membacakan doa tutup. Semoga Allah mengabulkan. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara pada hari ini telah kita lewati bersama. Saya Wulan Ratri, kelas 10 MIPA 6, beserta seluruh tim panitia yang tergabung dalam sebuah kelompok Irma, Salman Al-Farisi SMAN 1 Jatiluhur, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta sanlat semanja atas kehadiran dan telah menyimak video materi hari ini hingga ujung acara. Semoga hal ini menjadi pahala bagi kita semua, dan saya berserta seluruh panitia sanlat Ramadan Semanja 2021 pun mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata selama acara ini berlangsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.